Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Liviatin Umamah. Saya calon guru penggerak angkatan 11, kelas 104 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan juga, fasilitator kami adalah Ibu Rianingsih SPD dan pengajar praktik kami adalah Ibu Anita Oktavia SPD. Video ini adalah pemenuhan tugas aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 di UPT Satuan Pendidikan SDN Kalipujang 1, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kalipujang 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kalipujang 1. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat, yaitu di acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 dari guru penggerak kita, Bu Nani Liviatin Umamah, guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Untuk acara hari ini ada beberapa acara, yaitu yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kalipujang 1, yang kedua penjelasan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu menciptakan budaya disiplin positif di sekolah. Yang ketiga langsung ada sesi tanya jawab ataupun nanti ada refleksi buat Bu Nani. Dan yang terakhir penutup disertai doa. Untuk acara yang pertama langsung sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kalipujang 1 kepada Bapak Budianto SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua yaitu salam serta selamat kita tujukan kepada junjungan beliau Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita di sini dapat berkumpul. Yang selanjutnya yaitu mari kita bersama mendengarkan diseminasi tentang modul ajar 1.4 yang berjudul menciptakan budaya disiplin nasional di sekolah, yang akan diberikan oleh calon guru penggerak kita, Bu Nani. Nanti selanjutnya di mana nanti ada tanya jawab, di mana pelajaran tersebut saya minta berhubungan dengan
pelajaran keseharian yang dapat diterapkan kepada anak didik kita semuanya. Selanjutnya yaitu syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di lembaga kita di SDN Kalibujang 1 ini dimotivasi dengan adanya guru penggerak yang dapat atau terjaring di angkatan 11. Jadi ini merupakan motivasi besar bagi lembaga kita agar yang lainnya, ini terutama yang guru-guru muda, itu dapat mengikuti jejak beliau Yunani. Dan saya selaku kepala sekolah mengharapkan ilmu guru penggerak nanti ditularkan kepada rekan-rekannya yang masih belum dapat terjaring dalam guru penggerak. Insya Allah nanti lain waktu guru yang lainnya akan terjaring dalam guru penggerak. Saya kira itu saja sambutan dari saya selaku kepala sekolah di SDN Kalibujang 1. Dan lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nani selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang akan menjadi guru penggerak di SD Kalibujang 1. Ya. Dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya atas sambutan saya, dan kami selaku kepala sekolah mohon maaf sebesar-besarnya yang dapat kami sampaikan ini saja. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kalibujang 1. Baik, menginjak acara selanjutnya, yaitu penjelasan tentang diseminasi aksi nyata modul 14 tentang menciptakan budaya disiplin positif di sekolah oleh Bu Nani. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita sambut guru penggerak kita, calon guru penggerak kita angkatan 11, Bu Nani Livia Ijil Umama. Monggo beri tepuk tangan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Widianto selaku Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kalibujang 1. Alhamdulillah rabbil alamin, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan semua sehingga kita semua bisa hadir dalam acara kami dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita semua petunjuk tuntunan, yakni Adinul Islam. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru bersama Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan di pagi hari ini.
diseminasi aksi nyata modul 1.4. Perkenalkan dan juga sudah kenal semua, nama saya Nadia Farid Umama. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pasuruan. Saya mengajar di SD Kalipucang 1. Di pagi hari ini kami selaku guru penggerak akan mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 tentang menciptakan budaya disiplin positif di sekolah. Nah, ya, ini perkenalkan saya calon anggota guru penggerak angkatan 11 kelas 104 dari Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya perkenankan kami untuk berpantun terlebih dahulu, Bapak Ibu. Pagi-pagi minum susu, jangan lupa sarapan roti. Assalamualaikum Bapak Ibu. Jangan lupa semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, dengan semua pagi luar biasa. Yes, semangat ya. Semangat pagi. Luar biasa. Yes. Terima kasih untuk semangatnya di pagi ini. Berikutnya Wahyu. Kalian di daerah mana ngomong Bapak Ibu? Tujuan diseminasi aksi nyata modul 1.4 adalah mengetahui konsep inti budaya positif yang meliputi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang keenam adalah restitusi dengan menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif, ya. Yang pertama tadi disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif adalah pembiasaan hal-hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat menjadi pribadi yang kritis, mandiri, bertanggung jawab. Jadi hal-hal kebiasaan baik, ya. Disiplin positif berfokus pada hal-hal yang mendorong anak untuk mengubah perilaku buruk menjadi perilaku yang baik untuk kehidupan anak di masa depan. Disiplin positif mengutamakan perbaikan hubungan sebelum memperbaiki kesalahan, sehingga dapat mendorong anak agar menjadi lebih baik, mengajarkan karakteristik dan keterampilan hidup yang berharga dan mengembangkan karakter sosial emosional anak. Jadi fokusnya adalah mendorong anak mengubah perilaku buruknya untuk menjadi lebih baik. Lanjut, Pak. Disiplin positif adalah mendisiplinkan anak dengan hukuman fisik tidak akan pernah memperbaiki perilaku buruknya. Jadi kalau kita menghukum itu malah anak tidak berubah, tidak bisa merubah sifat atau perilaku buruknya. Kalau menghukum dengan hukuman fisik, jadi tidak akan pernah memperbaiki perilaku buruknya dan juga tidak akan membuatnya menikmati pelajaran yang diberikan. Sebaliknya, perhatian yang besar harus diberikan agar anak dapat membentuk cara berpikir yang lebih baik sejak dini, sehingga untuk kehidupan di masa mendatang. Disiplin positif bukanlah tentang hukuman. Jadi misalnya menghukum anak melakukan kesalahan terus kita sebagai guru menghukum, itu bukan perilaku disiplin positif, ya. Disiplin positif bukanlah tentang hukuman. Sebagai pendidik, kita membantu siswa untuk memahami apa yang benar dan apa yang salah.
untuk belajar tentang kehidupan di masa depan. Nilai-nilai kebajikan universal yang dalam disiplin positif adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan tersebut kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada nilai. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita kenal, sangat kita kenal sebagai pendidik. Profil pelajar Pancasila mempunyai nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong dan berkebinekaan global. Untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, perilakunya yaitu akhlak pribadi kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak dalam bernegara. Jadi kepada alam, kepada lingkungan sekitar juga ada perilaku yang baik. Kreatif yaitu menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan original. Yang bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi, menganalisis, evaluasi, refleksi, serta mengambil keputusan. Jadi anak diusahakan bisa mengambil keputusannya sendiri. Sedangkan mandiri yaitu kesadaran akan diri dan situasi. Yang kelima adalah bergotong royong. Bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan saling berbagi. Yang terakhir dalam nilai-nilai kebajikan universal disiplin positif adalah berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Perubahan paradigma belajar. Mengapa paradigma belajar itu perlu diubah? Karena ini kodrat alam, kodrat zaman. Ya. Karena sekarang kodrat zaman bersentuhan dengan isi dan irama. Semakin maju teknologi, nah, jadi pembelajaran juga harus mengikuti. Jadi harus dengan IT juga untuk mengajarnya ini. Kodrat alam bersentuhan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada. Menurut Ki Hajar Dewantara, belajar merupakan penuntun. Kita sebagai pendidik seyogyanya menuntun, bukan menuntut. Ya. Penuntun yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak dari yang samar dengan menegakkan garis lakunya oleh guru. Jadi anak itu punya bakat dan minat yang seharusnya guru itu kita munculkan. Sebagai guru kita memunculkan bakat dan minat peserta didik tersebut. Yang keempat adalah budi pekerti. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, belajar itu adalah pembentukan karakter anak dari segi kognitif, karsa, dan menciptakan karyanya sendiri. Jadi kita sebagai pendidik bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi juga mendidik karakter atau budi pekertinya. Nah, konsep paradigma belajar juga sesuai dengan trikon semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu atas trikon ing ngarsa sungtulodo, ing madya manungkarsa, dan tuturi handayani. Tentunya Bapak Ibu juga sudah hafal maknanya nih. Jadi ing ngarsa sungtulodo, ketika kita di depan kita memberi contoh. Ketika kita di tengah kita memberi semangat peserta didiknya. Ketika kita di belakang kita mendorong peserta didiknya agar mereka semua bisa mencapai cita-cita atau harapan yang kita inginkan. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan dan pengajaran merupakan alat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Demikian perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Pak, next. Yang kedua tadi
dari penjelasannya di depan adalah yang kedua tentang teori motivasi perilaku manusia. Diana Gossen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini, di teori motivasi ini, seperti peserta didik kita. Misalnya mereka mentaati peraturan itu karena apa? Karena bisa yang pertama, karena mereka takut akan hukuman. Nah, yang kedua, atau mereka ini dipuji Bapak Ibu guru. Nah, yang ketiga yaitu mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kita sebagai pendidik itu diharapkan menjadikan peserta didik kita itu memotivasi peserta didik itu untuk menjadi yang ketiga. Jadi mereka taat peraturan, mereka melakukan hal-hal baik, melakukan disiplin positif itu karena mereka sendiri yang menginginkan, bukan karena takut saya sama Pak Guru, takut saya sama Bu Guru, bukan karena itu, atau bukan karena biar saya dapat nilai yang baik, biar saya dapat dicintai Bapak Ibu Guru, bukan seperti itu, tapi karena mereka menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada pertanyaan untuk ini? Kita lanjutkan. Nah, ini ya, antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun sakit hati karena paksaan, konsep diri yang buruk, marah, dan rasa bersalah, serta dipermalukan serta merasa tidak dihargai. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, stimulus atau tanggapan, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan mendorong menyesuaikan diri. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah ini, coba jenengan bedakan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Contoh yang pertama, coba bukan ini. Silahkan dibaca, bukan di. Ada berdiri. Aku sini. Ya, pertama. Oke. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena tidak mengerjakan PR. Nah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya termasuk hukuman karena berhubungan dengan fisik. Ya, terima kasih Bu Tati. Oke, tepat ya Bu Tati, terima kasih. Nah, untuk contoh yang pertama, lari mengelilingi lapangan karena tadi hukuman tadi termasuk membuat sakit fisik. Nah, jadi lari mengelilingi lapangan 2 kali karena tidak mengerjakan PR juga termasuk hukuman. Yang kedua, silakan Bugis. membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat pembelajaran. Kalau menurut saya itu konsekuensi. Terima kasih Bu. Jadi untuk contoh yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat jam pelajaran itu termasuk konsekuensi. Jadi dia melakukan kesalahan dan dia harus membayar konsekuensinya itu. Yang ketiga, melakukan enak. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ini kalau menurut saya ini bisa hukumannya. Saya capek nulis 100 kali. Terima kasih Bu Karin. Untuk contoh yang ketiga termasuk hukuman karena mencatat 100 kali di buku.
capek nulisnya. Jadi nanti misalnya nulis pertama bagus, tulisan berikutnya jadi jelek. Untuk yang keempat, terima kasih untuk contoh yang keempat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi menurut saya, karena itu harus diganti. Terima kasih Pak Mon. Jadi contoh yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret termasuk konsekuensi. Yang terakhir, pujian nomor push up 20 kali karena lupa tidak membawa buku. Menurut saya ini termasuk hukuman ya benar, karena termasuk hukuman fisik. Terima kasih pujian. Jadi untuk contoh kelima, push up 20 kali juga termasuk hukuman. Jadi kita sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman berupa hukuman fisik ya, dan konsekuensi berupa konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi yang membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan yang hukuman dalam waktu yang panjang. Slide berikutnya Pak Umi. Nah, sedangkan restitusi. Nah, kita yang akan kita bahas adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi misalnya peserta didik kita melakukan kesalahan, kita memperbaiki kesalahannya, bukan dengan menyalahkan atau dengan hukuman. Nah, diharapkan ketika kita memberikan restitusi, kita memperbaiki kesalahan mereka dengan baik, maka mereka dapat kembali ke temannya dengan karakter yang lebih kuat, dengan sikap atau perilaku yang lebih baik lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi misalnya peserta didik melakukan kesalahan, maka guru mengadakan kolaborasi kerjasama antara siswa yang melaksanakan kesalahan dengan guru untuk mencari solusinya. Bagaimana solusi terbaik untuk siswa yang melakukan kesalahan tersebut sehingga mereka sadar diri dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Sehingga membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Demikian penjelasan restitusi. Berikutnya Pak Wahyu. Nah, ini ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kedua, menanyakan keyakinan. Yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Jadi pada segitiga restitusi itu kita melakukan validasi tindakan yang salah, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberi tawaran kepada peserta didik. Kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu? Nah, menuntun mereka untuk melihat ke dalam diri apa kesalahan yang telah dibuat. Ya. Fokus pada karakter dan yang terakhir adalah fokus pada solusi. Jadi segitiga restitusi ada 3 tindakan. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat, dan menstabilkan identitas. Nah, ini yang ketiga adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kita sering membuat peraturan dan kadang juga merasa tersebut itu termasuk keyakinan kelas. Jadi ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan peserta didik,
Sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Jadi peraturan itu yang membuat guru dan siswa mentaati, seperti peraturan sekolah kebanyakan ini. Nah, yang buatkan bapak ibu guru dan siswa harus mentaati peraturan. Nah, itu peraturan kelas atau peraturan sekolah. Sedangkan keyakinan adalah yang dibuat bersama murid. Nah, peraturan kelas itu juga biasanya sering menggunakan kata tidak atau dilarang. Misalnya itu contohnya tidak boleh terlambat sekolah, tidak boleh membuang sampah, dilarang apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk contoh peraturan, bukan keyakinan. Kalau keyakinan itu biasanya bersifat positif. Jadi kesepakatan yang kita buat bersama murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif dan menghilangkan kata tidak atau kata dilarang. Jadi mengubah kata negatif menjadi kata positif. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Misalnya contoh yang pertama, tidak boleh terlambat ke sekolah, maka kita ubah menjadi sebuah keyakinan, maka menjadi hadir tepat waktu jika datang ke sekolah. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah, maka menjadi membuang sampah pada tempatnya atau buanglah sampah pada tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas atau contoh-contoh yang lain. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Manusia, kita sebagai pendidik maupun peserta didik mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi terkadang peserta didik kita itu melakukan kesalahan, melakukan hal-hal negatif itu karena ingin memenuhi 5 kebutuhan ini. Dan kita sebagai pendidik juga harus menggali, oh anak ini sering melakukan kesalahan itu karena apa? Oh mereka kurang perhatian, kurang kasih sayang, atau kurang apa? Jadi seorang pendidik harus bisa memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum ke restitusi, kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mohon waktunya untuk ice breaking. Mohon Bapak Ibu. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum untuk ice breaking, mohon Bapak Ibu untuk berdiri dan memberikan video. Mbak, ice breaking di depan atau Mbak? Iya. Kalau udah belum. Sampai nolak saya.
Terima kasih atas waktu speaking yang buat semangat dan bertenaga. Lanjut. Nah ini ya, 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama yaitu menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah, sebelum kita melihat 5 posisi kontrol sebagai guru, mari kita lihat video terlebih dahulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biasa kok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru belajar
berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Demikian Bapak Ibu yang telah kita amati bersama. Jadi posisi kontrol, 5 posisi kontrol sebagai guru dalam segitiga restitusi adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, yang paling baik bagi
seorang pendidik adalah posisi seorang manajer. Nah, ini contohnya posisi kontrol restitusi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata kasar dan menunjuk-nunjuk serta berkaca pinggang. Contohnya yaitu patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Nah, kata-kata tersebut yang dapat menyakitkan murid itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Jadi, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum. Nada suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghati. Contohnya seperti yang dikatakan terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Nah, jadi kalimat kesalahan itu diulang-ulang berulang kali sama guru tersebut. Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid apabila guru berbicara seperti itu? Jika muridnya datang terlambat dengan nada bersuara tinggi, berkaca pinggang, mata melotot, maka kemungkinan murid akan marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Yang pernah terjadi di SMP atau SMA dulu ya, yang sakit hati dengan gurunya, waktu pulang sepedanya gurunya digembosi. Nah, itu mungkin karena penghukum, jadi gurunya menjadikan posisi pendidik sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol restitusi sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata keluar dengan lembut seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kepada kamu. Nah, seperti itu kata-katanya agak lembut, tapi kata-katanya menusuk hati peserta didik. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Nah, kata-kata seperti itu halus tapi menusuk. Di posisi murid ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi murid merasa bersalah tambah dikasih kata-kata seperti itu. Jadi malah lebih rendah diri, tidak berharga dan telah mengecewakan banyak orang yang disayanginya. Membuat rasa bersalah dengan nada mengelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Jadi memohon begini. Contohnya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sekarang sering sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, nanti kita praktekkan posisi kontrol ini. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seorang guru seperti itu? Hasilnya yaitu murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Katakanlah sikap seperti ini lebih berbahaya jika dibanding sebagai sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Jadi malah sakit hatinya, bukan fisiknya. Tidak seperti murid dalam guru yang penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Posisi yang ketiga, posisi kontrol restitusi sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik
yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi ada timbal balik. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu posisi sifat positif pada restitusi sebagai teman. Untuk hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid akan merasa dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru-guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi teman nadanya bersuara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji sama bapak bukan? Kenapa sekarang terlambat lagi? Sambil tertawanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini. Nah, sambil tersenyum. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Nah, hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positifnya. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman yaitu Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu tidak berlaku dengan guru yang lain. Jika guru yang lain menyuruh, maka Adi bisa membantah atau tidak mengikuti guru tersebut. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau atau pengawas. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Nah, kan kita sudah tahu peraturan di sekolah apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa yang seharusnya tepat untuk kesalahan yang kamu buat. Nah, seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau biasanya bernada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi, contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Nah, ini ya percakapannya. Tahu Pak, guru kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjuk suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Yang terakhir, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi guru sebagai manajer. Pada posisi terakhir ini, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau,
Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Itu harapannya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, di mana kebutuhan manusia tadi ada 5. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang telah kita buat. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu contoh kalimat-kalimat pada posisi kontrol manager. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Manajer biasanya sikapnya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kami agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Gurunya menjawab, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendal gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini tadi segitiga restitusi, ada yang 3, yaitu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan kelas, dan menstabilkan identitas. Jadi untuk penjelasannya, jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang telah kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan kelas dan menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Nah, kita praktekkan untuk simulasi untuk siswa yang terlambat sebagai manajer. Dekat ini. Ujian dari muridnya. Nah, kita mencoba simulasi menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Ujian ini akan menjadi murid yang terlambat. Nah, Butanti sebagai guru, sebagai
Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bangun lagi. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Saya akan bangun lebih pagi lagi, Bu, dan berangkat lebih pagi. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Sudah, awalnya sudah. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Terima kasih Bu Tati. Itu contoh simulasi menjadikan posisi guru sebagai manajer. Demikian penjelasan dari kami. Sebelumnya kami ingin berpantun. Tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya tak usah dikembalikan. Untuk acara selanjutnya, itu tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan dan refleksi. Sebelumnya saya ingin berpantun. Tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan. Nah, demikian penjelasan dari kami. Sesi berikutnya mungkin ada dari Bapak Ibu guru ada yang ingin bertanya. Monggo Pak Wahyu, saya akan maju ke depan. Mohon maaf Bu Nani, ini ada sesi tanya jawab. Saya tadi sudah memperhatikan penjelasan Bu Nani tentang disiplin positif. Ya. Ada beberapa disiplin positif yang Bu Nani jelaskan. Yang saya mau tanyakan Bu Nani, nah jika kita memposisikan sebagai guru, apa yang paling manjur untuk yang ditawarkan ke anak? Masalah restitusi bila anak tersebut bermasalah. Itu berani mohon jawabannya. Terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Jadi yang paling tepat jika ada peserta didik kita melakukan kesalahan, yang paling tepat bagi seorang pendidik adalah memposisikan dirinya sebagai posisi control manager. Karena di sana nada pada posisi manajer itu bersikap ramah. Jadi menawarkan, misalnya ada anak bermasalah, itu yang pertama yaitu sedikit garis itu tadi memvalidasi identitas. Jadi menanyakan kepada anak, kenapa kamu melakukan hal ini, seperti itu. Terus misalnya anaknya menjawab, nah itu anak disampaikan biar anak itu tidak merasa bersalah. Jadi hal itu wajar, membuat kesalahan itu hal yang wajar. Manusia itu tempat salahnya, tempat salah dan lupa, tempat membuat kesalahan. Nah, setelah memvalidasi identitas, kita akan ke keyakinan. Jadi kita kan sudah membuat keyakinan. Jadi anak tersebut ditanyakan, menurutmu kesalahan apa yang kamu buat? Nah, terus bagaimana cara mencari solusi dari kesalahan tersebut? Nah, anak disuruh untuk berpikir kritis, dan bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat. Jadi bukan kita, kamu harus lari ke lapangan, kamu harus push up. Nah, bukan seperti itu hukum, tapi menawarkan kepada peserta didik untuk keyakinan kelas yang telah kita buat. Yang terakhir adalah menstabilkan tindakan. Nah, jadi kalau anak sudah mengetahui kesalahannya, sudah tahu dia salah, dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Misalnya anak berkata, ya dulu saya akan meminta maaf, misalnya seperti itu. Nah, anak dipersilakan untuk meminta maaf. Jadi
anak tersebut meminta maaf dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi posisi mana yang paling tepat? Tentunya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Demikian Pak Wahyu. Ada pertanyaan yang lain? Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Dari diseminasi aksi nyata modul 1.4 menciptakan budaya disiplin positif di sekolah. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih Bu Nani. Ya, Bapak Ibu sudah jelas semua tadi ya, sudah dijelaskan sama Bu Nani tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4-nya. Untuk yang acara berikutnya yaitu menutup, ya, disertai doa. Sebelum ditutup, saya sebagai moderator di sini saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata kepada Bapak Ibu guru. Untuk Bu Nani, terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menjelaskan tentang disiplin positif. Jadi kita tadinya nggak tahu menjadi tahu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu guru. Semoga Bu Nani yang diberikan sangat bermanfaat. Saya sebagai moderator di sini mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Nanti langsung Pak Budi ya untuk penutupnya Pak. Saya juga punya pantun untuk Bu Nani. Pergi mancing sama kawan, lupa bawa kail dan umpannya. Tadi ulang lagi. Pergi mancing sama kawan, lupa bawa kail dan umpannya. Puluhan menit berdiri di depan. Semoga ilmu Bu Nani sangat bermanfaat dan memberi mana. Terima kasih. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara penutup yaitu doa, saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah Bu Yanto. Monggo Pak Budi. Kemudian tadi tentang diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Nani sebagai calon penggerak angkatan 11. Dan ditutupnya acara tersebut, marilah kita berdoa bersama-sama agar diseminasi yang dibawakan oleh Ibu Nani bermanfaat bagi lembaga kita. Bisa Rasulullah SAW. Al-Fatihah.